Halo semua, kembali jumpa lagi dengan saya Hermas Prabowo di channel YouTube Wondermatic. Masih soal pertanyaan transmisi matic sekarang dari Mas Benz. Benz 20. Wah, apa nih Benz 20 nih? Pertanyaannya gini. Om, saya punya mobil Livina tahun 2009 ya. Ya, kalau mesin lagi nyala, dia cek di dipsticknya itu nggak kelihatan ada bekas oli di rentang antara garis bawah dan atas. Tapi kalau lagi mati dicek ada, kurang nggak ini gitu. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Mas Ben 20 ini. Tapi sebelumnya teman-teman like, komen, dan subscribe ya, supaya saya bersemangat untuk bikin video-video baru dan bisa nambah pengetahuan buat teman-teman semua. Karena pengetahuan ini jarang ya, jadi banyak informasi di YouTube simpang siur. Tentu saya ngasih jawaban berdasarkan studi literatur dan juga pada pengalaman saya bekerja di Wondermatic ya. Wondermatic ini kan udah 5 tahun gitu ya, bengkel spesialis transmisi matic. Bukan kemarin sore, sudah 5 tahun, dan cabangnya sudah ada di Bintaro, Cinere, Bekasi, dan Semarang ya. Sehingga tentu pengalamannya banyak. Karena banyak, tentu kita mau berbagi, kita sharing kepada teman-teman. Jadi informasi yang ada di YouTube Wondermatic ini tentu hasil dari pengalaman kita dan juga berdasarkan pada literatur yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi bukan informasi kaleng-kaleng, tapi ini informasi yang benar gitu. Nah, buat teman-teman yang mau ngecek mobil, mau perbaikan dan mau konsultasi tentang mobil matic ya, mau perbaikan apakah itu overhaul ataukah hanya perbaikan electrical dan sebagainya, bisa langsung datang ke Wondermatic ke nomor yang ada di bawah ini ya. Balik lagi ke pertanyaan Mas Ben 20 tadi. Dia punya mobil Livina tahun 2009 ya. Saat mesin hidup di dipstick nggak kelihatan strip olinya, tapi saat mesin mati dicek itu kelihatan. Itu kurang nggak sih olinya gitu ya? Pasti kurang lah gitu ya. Kenapa? Perlu teman-teman tahu bahwa pada saat mesin itu mati gitu ya, dan mesin itu lama ditinggal ya, sehari misalnya ya, itu biasanya oli di dalam torque converter itu berkurang, volumenya berkurang, tidak full, jadi volumenya berkurang. Nah, oli di clutch ya, di rumah kopling, di drum juga akan turun ke bawah ya. Semua menuju ke bak ya, ke penampungan, sehingga pada saat mobil itu diam lama tentu menambah volume oli yang ada di bak itu, sehingga terkesan biasanya olinya kelebihan. Jadi kalau orang ngecek oli matic dengan oli mesin beda gitu ya. Kalau oli mesin kan pada saat kita pagi gitu ya, dinyalin sebentar misalnya, dicek gitu. Tapi kalau matic itu ngeceknya kan pada saat kondisi mesin hidup dan di suhu tertentu. Jadi kalau teman-teman ngecek oli matic pada saat mesin masih dingin, belum dinyalain, ya pasti kelihatannya kebanyakan over capacity ya. Jadi sehingga kita khawatir, oh oli saya kebanyakan gitu, padahal belum tentu gitu kan. Nah, tentu dalam mengecek oli matic ini tidak disarankan dalam kondisi yang dingin untuk tipe-tipe matic tertentu ya. Memang ada mobil-mobil tertentu misalnya Eropa, ada yang pengecekannya di suhu 40 derajat. Jadi kalau di Indonesia suhu 40 derajat itu ya ibaratnya mobil belum dinyalain dia udah nyampe suhu segitu gitu ya. Ya kalau mobil masih dingin biasanya suhunya sekitar 30-35 derajat kalau di Jakarta inilah. Tapi kalau di Eropa kan bisa di bawah itu ya, bisa sampai 0 misalnya, sehingga ketika ngetes pada suhu 40 derajat ya memang harus dinyalain beberapa saat. Tapi kalau di Indonesia ini kalau ngetes di suhu 40 derajat itu baru nyalain sebentar udah tercapai tuh 40 derajat gitu ya.
Nah, tapi umumnya untuk mobil-mobil Jepang di atas itu ya, kadang di 70 derajat, 80 derajat, 90 derajat, nggak ada masalah. Nah, pengecekan itu dilakukan pada saat kondisi mesin hidup dan posisi tuas disarankan di N ya. Kenapa di N? Karena kalau masih di P kadang ada beberapa tipe matic tertentu saat tuas di P itu si torque converter itu belum terisi penuh sehingga seakan-akan olinya itu cukup, padahal nanti begitu kita geser tuas ke R atau ke N atau ke D, oli yang ada di bak itu akan terhisap dan masuk ke torque converter sehingga akan berkurang banyak gitu. Jadi paling amannya taruh di N. Jadi kalau Mas Benz 20 tadi nanya apakah olinya kurang atau enggak, ya kurang gitu kan, bisa dipastikan itu kurang gitu. Karena itu harus dilakukan pengecekan ulang ya, diusahakan ngeceknya yang bener ya, jangan coba-coba karena oli ini vital banget gitu ya. Bagi transmisi matic oli ini vital banget karena fungsinya membangun tekanan. Jadi kalau sampai kurang berbahaya karena akan merusak transmisi matic. Kalau kelebihan juga berbahaya karena akan merusak transmisi matic. Yang bener gimana? Yang bener yang pas. Speknya oli juga pas, volumenya juga pas, itu harapannya tentu transmisi matic akan bekerja dengan optimal. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab untuk Mas Benz 20. Jadi kesimpulannya memang oli maticnya kurang. Kurangnya berapa? Jadi cek aja, bisa aja kurang setengah liter, kurang seperempat, kurang 3/4 liter misalnya ya. Tapi dicek ulang lagi. Kalau sampai benar-benar kurang kan bahaya itu ya, transmisinya bisa rusak. Itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Jangan lupa bagi teman-teman yang mobil matic atau transmisinya rusak, langsung aja datang ke Warner Matic. Karena Warner Matic adalah bengkel spesialis transmisi matic dan mobil matic. Ada 4 cabang di Bintaro, Cinere, Bekasi, dan Semarang. Jadi yang teman-teman tinggal dekat Bintaro, BSD ya, dan sekitarnya, datang aja ke Bintaro. Yang tinggal di Depok, Bogor, Jakarta Selatan dan sekitarnya bisa ke Cinere. Yang di daerah Bekasi, Jakarta Timur ya, atau Jakarta Selatan tapi bagian timur, Cibubur misalnya, atau Bekasi Kerawang, bisa langsung ke Warner Matic yang di Bekasi. Kalau yang di luar kota, misalnya di Semarang ya, di daerah Kendal, daerah Kalipungu, Semarang, Demak, Kudus ya, Bawen ya, misalnya Solo, Jogja, mau mampir ke Warner Matic, mau perbaikan di bengkel Warner Matic, langsung aja ke sana. Oke? Ikuti terus video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya terus bisa memproduksi video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Karena channel YouTube Warner Matic itu satu-satunya channel YouTube rujukan mobil matic. Jadi kalau teman-teman punya mobil matic, perlu informasi-informasi yang up to date, informasi-informasi yang berkualitas, informasi yang benar ya, jangan lupa tengok channel YouTube Warner Matic, kasih tahu teman-teman yang lain. Oke, see you.